Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muna Naziha, kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi UTS Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam merujuk pada periode sejarah yang ditandai dengan kemampuan umat Islam di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan politik. Peradaban Islam berkembang pesat selama berabad-abad, mulai dari abad ke-7 hingga ke-15 Masehi, dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peradaban dunia. Peradaban Islam pada keunggulan itu ada kemajuan, yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi matematika, astronomi, kedokteran, fisika, kimia, dan filsafat. Dan yang kedua ada penelitian remah karya ilmiah, bahasa Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab yang membuka akses terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban. Yang ketiga ada pendirian universitas, yaitu meliputi dari Baghdad, Kairo, dan Damaskus yang menjadi pusat pendidikan dan peradaban. Yang keempat ada perkembangan teknologi, yaitu meliputi kompas, astrolab, dan sistem irigasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan seni budaya meliputi dari arsitektur, kaligrafi, lukisan, dan sastra. Nah, peluang dari peradaban Islam meliputi yaitu dari sumber daya alam, itu meliputi minyak, bumi, gas alam, dan mineral yang menjadi modal untuk pembangunan dan kemajuan. Yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk yang terus meningkat dan tingkat pendidikan yang semakin maju. Yang ketiga ada posisi strategis, yaitu menghubungkan benua Asia, Afrika, dan Eropa dapat menjadi peluang untuk perdagangan dan kerjasama internasional. Yang keempat ada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan toleransi tantangan peradaban Islam. Nah, ketidakstabilan politik ini meliputi ketidakstabilan politik, konflik internal, dan peperangan yang menghambat pembangunan dan kemajuan. Lalu ada keterbelakangan ekonomi, yaitu beberapa negara Islam masih tergolong negara yang terbelakang dengan meningkatkan kemiskinan yang tinggi dan infrastruktur yang belum memadai. Kurangnya inovasi di berbagai bidang umat Islam masih tertinggal dalam hal inovasi dan teknologi. Kemajuan peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing khalifah memiliki gaya kepemimpinan, fokus kebijakan, dan konteks sejarah yang berbeda. Jadi 4 khalifah ini yang berbeda mencapai tujuan kemajuan yang berbeda. Yang pertama ada Abu Bakar Siddiq, yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar tergolong singkat, hanya 2 tahun, fokus terhadap pada konsolidasi internal dan penguatan pemerintah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan tegas dalam menegakkan hukum. Dalam menghadapi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, penuh gejolak dan terancam perpecahan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq fokus pada konsolidasi internal, penguatan administrasi, dan penetapan hukum Islam. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab terbilang lebih panjang sebelum dari Abu Bakar, yaitu 10 tahun, ditandai dengan perluasan wilayah yang sangat pesat, penataan sistem pemerintahan yang terstruktur, dan kemajuan di berbagai bidang. Pada masa Umar memimpin pada masa kejayaan Islam awal dengan perluasan wilayah yang sangat pesat, stabilitas politik yang tinggi. Dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan komitmen tinggi terhadap keadilan. Nah, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yaitu masa kepemimpinan Utsman bin Affan
Masa jabatannya selama 12 tahun diwarnai dengan fokus pada penyusunan mushaf Al-Quran, perluasan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada zaman Utsman memfokuskan penyusunan mushaf Al-Quran, perluasan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi dengan situasi ekonomi yang berkembang pesat dan perluasan wilayah yang luas, namun diwarnai dengan munculnya benih-benih ketidakpuasan. Nah, dikenal sebagai pemimpin yang diplomatis, dermawan, dan fokus pada pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai pemimpin yang alim, berani, dan memiliki komitmen tinggi terhadap keadilan dan kesetaraan. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib hanya 4 tahun, diwarnai dengan gejolak politik internal, perang saudara, dan upaya pemulihan persatuan umat Islam. Fokus pada pemulihan persatuan umat Islam, penegakan keadilan, dan reformasi pemerintahan. Pemimpin pada masa ini Ali bin Abi Thalib penuh gejolak politik internal, perang saudara, dan perpecahan umat Islam. Nah, sangat berbeda dengan pada masa Umar bin Khattab, karena pada masa Umar bin Khattab itu perluasan wilayah agama Islam itu sangat pesat, dan berbeda dengan Ali bin Abi Thalib banyak sekali peperangan dan pendapat yang sangat berbeda. Pertama, mempelajari dan memahami Islam, yaitu memperdalam ilmu agama dengan mempelajari Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama terpercaya, dan memahami sejarah dan perkembangan Islam serta berbagai pemikiran dan mazhab dalam Islam. Dan yang kedua yaitu mengamalkan nilai-nilai Islam, yaitu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi, dan menjadi teladan bagi orang lain dalam menunjukkan akhlak mulia dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan keahlian dan pengetahuan, ya, meliputi memperoleh pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang yang diminati, dan mengembangkan keahlian dan talenta yang dapat bermanfaat bagi umat Islam dan masyarakat luas. Dan yang keempat yaitu menyebarkan dakwah dan pendidikan Islam, berdakwah dengan bijaksana yang santun, dengan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan, dan mengembangkan media dakwah dan pendidikan Islam yang kreatif dan inovatif untuk menjangkau lebih banyak orang. Dan yang kelima yaitu memperkuat persatuan umat Islam, meliputi berusaha untuk memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan mazhab dalam Islam, dan juga mempromosikan dialog dan kerjasama antar umat Islam untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keenam yaitu memperjuangkan keadilan, meliputi memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi semua orang, dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Baik, isu yang pertama ada Islamofobia dan tantangan pembangunan toleransi. Meningkatkan sentimen anti-Islam di berbagai negara, seringkali dipicu oleh stereotip negatif, berita palsu, dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstrim. Nah, untuk dampak Islamofobia ini dapat memicu perpecahan yang diskriminasi terhadap umat Islam. Nah, menghambat dialog kerjasama antar umat yang beragama, dan merusak citra Islam di mata dunia. Nah, untuk tanggapan saya yaitu umat Islam perlu bersatu dan melawan Islamofobia dengan mempromosikan pemahaman yang benar tentang Islam, membangun dialog antar umat beragama, dan bekerjasama yang
bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkomitmen untuk membangun toleransi dan saling menghormati. Nah, isu yang kedua ini yaitu peran perempuan dalam Islam dan modernitas, yaitu diskusi tentang peran perempuan dalam Islam dengan fokus pada isu-isu seperti kesetaraan gender, pendidikan, dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Nah, dari dampak ini memiliki implikasi penting bagi kemajuan peradaban Islam karena perempuan memiliki peran dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, untuk dalam isu ini tanggapan saya yaitu penting untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan menghormati berbagai perspektif dalam Islam tentang peran perempuan. Nah, untuk upayanya yaitu untuk memperluas akses pendidikan dan kesempatan bagi perempuan serta mendorong partisipasi mereka dalam berbagai bidang dapat berkontribusi pada kemajuan peradaban Islam yang lebih adil dan inklusif. Alhamdulillah, jawaban UTS dari sejarah peradaban Islam telah tersampaikan semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.